Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini di hari Rabu tanggal 23 September 2020. Kita kembali bertemu dalam kajian online MTOA Ulul Albab PT Rekayasa Industri, insyaallah pada siang hari ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Saiful Bahri dengan kajian dengan tema, Ustadz lupa Ustadz. Temanya tadi adalah tentang kepemimpinan dalam Islam. Seperti itu. Ala kulli hal, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membuka pertemuan siang hari ini dengan membaca basmalah dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Semoga pertemuan kita siang hari ini menjadi bagian dari usaha kita untuk ihya'us sunnah wa ittiba'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Sampai di yaumil akhir kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, insya Allah. Amin, amin. Untuk mempersingkat atau menghemat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Saiful Bahri untuk menyampaikan kajiannya pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa menyimak dengan baik dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan baik secara langsung ataupun melalui room chat di Zoom ini insyaallah. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan al-hakimir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi ahlil jinan nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, Majelis Taklim Ulul Albab, pada kesempatan siang hari ini setelah kita tunaikan salat zuhur, kita ikuti dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini makin mendekatkan kita pada ketakwaan pada Allah dan juga menginspirasi lahirnya kebaikan-kebaikan baik dari diri kita ataupun dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Tema yang akan kita bicarakan Bapak Ibu sekalian adalah tentang pendidikan leadership di dalam Islam, yang kita ambil beberapa inspirasinya adalah dari Al-Quran. Mohon izin Al-Fakir akan share screen dari yang sudah disiapkan. Baik, dalam pendidikan leadership ini, Islam menitik beratkan pada sistem dan perangkat, baru kemudian pada orang. Karena Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Nabi Adam alaihissalam dengan leadership yang dimulai dengan wa'allama Adam al-asma. Jadi kita ambil inspirasi Al-Quran adalah ayat ini ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan takdir kepemimpinan beliau dari surat
Baqarah ayat 30. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan khalifah di muka bumi dan disampaikan kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk terdekat dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan iradah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah takdir kepemimpinan Nabi Adam. Kemudian Allah memilih manusia untuk memerankan fungsi khilafah atau memakmurkan bumi Allah. Kemudian keputusan tersebut diketahui oleh malaikat dan ditunjukkan proses kelayakannya. Nah, ini yang menarik, ada proses kelayakan kenapa Nabi Adam yang dipilih. Nah, Nabi Adam alaihissalam dipilih oleh Allah melalui proses di ayat 31. Allah menggambarkan wa 'allama Adam al-asma. Ini disebut dengan sarana dan perangkat. Nabi Adam tidak diprogram seperti robot yang kemudian softwarenya diisi langsung bunyi, tidak. Tapi Nabi Adam adalah manusia yang diberikan kebebasan, yang diberikan perangkat lunak bernama akal, yang bahkan di dalam Al-Quran tidak pernah disebut kata bendanya. Apalagi karena tidak diketahui akal itu di mana, maka selama ini kita identik dengan otak. Otak sama sekali tidak memiliki peran, katanya disinggung di dalam Al-Quran. Maka kata akal itu pun kemudian yang dieksplorasi di dalam Al-Quran adalah fungsi-fungsinya, seperti afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar coba dari beberapa sejarah kepemimpinan para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan imaman. Di ayat lain disebut ummah. Kana Ibrahim ummah. Dan ketika beliau dijadikan imam, beliau mengatakan wa min dzurriyyati. Maka nanti kepemimpinan Nabi Yakub juga demikian. Nabi Musa, Nabi Daud, Talut, Sulaiman, dan hingga Nabi Muhammad SAW. Terlalu banyak sebenarnya pendidikan leadership di dalam Al-Quran melalui kisah para nabi yang namanya disebut secara langsung, literal, ataupun yang diberikan isyarat. Seperti nabi-nabi Bani Israel, semuanya tidak disebut secara literal. Tidak semuanya disebut secara literal, sebagian diberikan isyarat. Seperti hanya Nabi Yusha bin Nun atau Yashu' bin Nun, kemudian Nabi Samuel, dan lain sebagainya, itu tidak disebutkan. Nah, coba kita lihat pendidikan leadership Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Mohon maaf. Apa makna imam di sini? Jadi ayat lain dikatakan kana Ibrahimu ummah. Jadi ummah itu satu, Ibrahim itu kualitasnya sama dengan satu bangsa. Nabi Ibrahim alaihissalam di sini di dalam Al-Quran porsi penyebutannya cukup banyak, sekalipun tidak sebanyak Nabi Musa, tapi lumayan, ada 63 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan beliau dijuluki adalah Abul Anbiya, bapak para nabi, karena anak-anak dan keponakannya semuanya diwakafkan untuk dakwah dan disebarkan di berbagai tempat, baik di semenanjung Arab, Syam, sampai Afrika Utara dan Afrika Tengah. Beliau sejak muda sampai dewasanya, sampai meninggalnya adalah termasuk orang yang kokoh dan kuat leadership-nya. Bukan hanya itu, beliau ini adalah seorang traveler, karena bukan hanya berhijrah pada satu tempat, tapi juga berpindah-pindah ke tempat lainnya. Ada satu pokok penting, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan pilar-pilar kepemimpinan ini kepada para anak-anaknya, para keturunannya, hingga nanti kemudian menular pada Nabi Yakub alaihissalam, dan kepemimpinan Nabi Yakub itu baru terlihat secara kasat mata adalah pada diri Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau klimaksnya adalah menjadi Perdana Menteri. Proses yang sangat panjang sekali, nah itu kita bisa belajar. Kemudian yang kedua, Nabi Yakub alaihissalam yang disebut hanya 16 kali di dalam Al-Quran,
pada saat anaknya, ini anak sebelum bungsunya, karena Nabi Yusuf punya adik satu lagi, ketika ibunya melahirkan adiknya Nabi Yusuf, maka sang ibu meninggal dan mereka berdua dirawat bersama saudara-saudaranya yang lain. Ya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ini dididik level leadership-nya dari sejak kecil. Nah, maka pendidikan dasar ini sangat berpengaruh pada Nabi Yusuf hingga nanti mengelola krisis, ya, menghadapi masalah internal dengan keluarganya, sampai manajemen pemberdayaan SDM dan memimpin negara. Itu semuanya dididik dari rumah. Ya. Manajemen krisis, ada krisis, ya, manajemen menghadapi masalah, ya, lalu ada manajemen pemberdayaan sumber daya manusia. Ini Nabi Yakub sudah melatihnya sejak kecil. Apalagi ketika kemudian Nabi Yakub diceritai mimpi beliau. Ya, beliau menegaskan setelah mau minta untuk tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya, Nabi Yakub mengabarkan seperti penuturan Al-Quran, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa ala ali Yaqub. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi yang disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Sebenarnya takwilul ahadits itu bukan hanya mentakwilkan mimpi. Karena ahadits itu jamaknya ahdas atau jamaknya hadas. Ahdas, ahadis itu jamaknya jamak. Jadi peristiwa-peristiwa yang sangat banyak itu, kalau Nabi Yusuf membacanya, dia bisa mengetahui apa yang belum terjadi. Karena pada waktu itu orang-orang yang dipakai adalah para penyihir dan peramal. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan pendidikan leadership di rumah. Maka nanti kita akan melihat dalam surat Al-Furqan ayat 74, doanya luar biasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama itu yang dahsyat. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Pemimpin orang-orang yang beriman ini adalah berarti rumah menjadi rahim lahirnya pemimpin. Nah, itu yang perlu digarisbawahi di situ. Adalah kemampuan memanage potensi kepemimpinan dari sejak kecil. Oke, ini saya cuplik sedikit-sedikit saja ya, nanti kita bisa dialog. Nah, Nabi Musa. Kita lihat coba karakternya. Kalau Nabi Adam dibekali ilmu. Nabi Yusuf dibekali Nabi Ibrahim dibekali keyakinan sehingga kemudian dia bisa memanage SDM-nya, SDM anak-anaknya terutama dan juga keponakannya. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam di sini dibekali sama dengan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, yaitu kepada dengan akidah dan soft skill berupa menghadapi krisis, trauma masa lalu. Karena begini, kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam ini bisa traumatik ketika saudara-saudaranya datang meminta belas kasihan dan meminta gandum. Kalau dia traumatik dan punya beban sejarah masa lalu, tentu bisa jadi dia akan membalas dendam. Karena pada waktu itu, dia adalah orang yang berkuasa. Dia adalah orang yang punya kendali di istana pada waktu itu. Tetapi kemudian beliau tidak melakukan itu karena beliau mengatakan pada dirinya sendiri, wa ana khairul munzilin, wa ana khairul munzilin. Saya ini orang baik, termasuk orang baik ya. Maka kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sesuatu legenda yang stabil. Ketika dia ada di penjara, semua orang percaya dia. Sampai kemudian dia dikatakan inna naraka minal muhsinin. Ketika di istana juga demikian. Orang menaruh thiqah dan percaya kepadanya dengan mengatakan inna naraka minal muhsinin. Maka ini adalah mengindikasikan adanya trust. Jadi pemimpin itu harus ada trust kepada dirinya. Nah, kalau Nabi Musa alaihissalam di sini menarik karena kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 34 surat yang memuat dari 114 dan disebut sebanyak 136 kali.
Nah, Nabi Musa alaihissalam termasuk ulul azmi minar rusul. Jadi orang yang paling banyak cobaannya, paling berat, tetapi kemudian Nabi Musa dinilai termasuk satu di antara 5 para rasul yang memiliki keistimewaan. Nah, ini menarik bahwa Nabi Musa alaihissalam ini besar sebagai orang Bani Israel. Lalu kemudian dipungut oleh kerajaan Fir'aun, orang kerajaan Fir'aun, diasuh sebagai anaknya Fir'aun, ya menjadi anak angkat, putra angkat. Lalu kemudian beliau mengasingkan dirinya, berlari dari Fir'aun ke Madian dan kembali lagi untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kekhawatiran yang sangat wajar karena Nabi Musa alaihissalam tidak bisa lepas dari Fir'aun. Karena Nabi Musa alaihissalam suka tidak suka pernah hidup bersama Fir'aun. Dia dipelihara Fir'aun, diberikan fasilitas kerajaan Fir'aun. Maka sangat wajar ketika di dalam surat Asy-Syu'ara di ayat 12 kalau tidak salah, mental beliau ditarik ulur. Fir'aun mengungkit jasanya. Qala alam nurabbika fina walida wa labitha fina min umurika sinin. Ente kan kami yang mungut, kami yang kasih makan. Anda ada di rumah ini sampai bertahun-tahun lamanya. Itu kan makna bahwa Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk move on, diminta untuk tidak terbelenggu masa lalu. Maka setelah itu kemudian kita lihat betapa beraninya Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun yang punya jasa besar kepadanya, tetapi yang menarik adalah bahwa beliau dipesan oleh Allah untuk berkata-kata lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun. Tetap harus lemah lembut. Tetapi sebenarnya ini tidak cukup modal kalau hanya itu. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, di situ minta dilapangkan dada, dimudahkan urusan dan hilangnya uqdah. Ya, disebut dengan keluhnya lidah. Sebenarnya keluhnya lidah bukan karena Nabi Musa secara fisik ada kendala, tidak bisa ngomong lancar misalnya, atau tidak bisa retorika misalnya. Memang ada sebuah asar yang menyebutkan bahwa beliau pernah memakan bara pada waktu kecil, tapi Al-Fakir lebih memilih penafsiran yang rasionalis bahwa sebenarnya disebut dengan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu bisa jadi adalah secara tidak zahir. Karena keluhnya lidah bisa jadi diantaranya disebabkan karena balas jasa. Maka Nabi Musa alaihissalam karena perjuangan yang sangat luar biasa itu dan pengikutnya juga banyak, maka kemudian Allah masukkan Nabi Musa termasuk satu di antara 5 ulul azmi minar rusul. Nah, Musa kecil di istana, Musa remaja di istana, dan pada saat itu geliatnya untuk melihat dunia luar, untuk beramar ma'ruf nahi munkar itu tinggi sekali, hingga kemudian ada kesalahan yang membuat Nabi Musa alaihissalam ini berubah statusnya dari sebelumnya. Sebelumnya mau diancam bunuh, berubah menjadi anak raja. Kemudian setelah itu menjadi buronan lagi. Setelah itu kembali lagi dan seterusnya. Itu adalah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Nah, sisi leadership yang kita ambil dari Nabi Musa adalah bahwa seorang pemimpin seperti Nabi Musa perlu kesabaran ekstra menghadapi mad'u, menghadapi orang yang didakwahi seperti Fir'aun, menghadapi orang seperti Bani Israel yang hanya menjalankan syariatnya suka-suka saja. Maka Bani Israel ini beruntung sekali punya Nabi seperti Nabi Musa. Minta ini dikasih, minta ini dikasih. Padahal sesungguhnya permintaan itu permintaan suplemen yang tidak utama. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam harus mengorbankan perasaannya ketika melihat Fir'aun juga tenggelam. Jangan dikira Nabi Musa alaihissalam itu berbahagia pada saat Fir'aun tenggelam. Tidak, karena beliau punya tautan hati dengan Fir'aun. Beliau mungkin merasa berhutang jasa dengan Fir'aun. Tetapi itu tidak menghalangi beliau untuk berdakwah. Maka mari kita kiaskan hari ini, jika ada orang dikasih beasiswa, sekolah sampai S3, kemudian bekerja, dan lain sebagainya,
kemudian kira-kira orang tersebut mampu nggak berpikir objektif. Nah, kalau seandainya mampu berpikir objektif, maka seperti yang tadi itu tidak perlu. Jadi dia bisa langsung straight to the point. Tapi biasanya umumnya ada tekanan psikis. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam itu diajarkan dan belajar dan sekaligus diajarkan oleh Allah untuk menangani dan menghadapi tekanan-tekanan psikis seperti itu. Nah, sekarang Talut dan Nabi Daud. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam sepeninggal Fir'aun karena tenggelam, Nabi Musa diperintahkan untuk masuk Baitul Maqdis ya, bersama kaumnya. Disampaikan kepada Bani Israel dan tidak ada yang bergerak untuk menuju Baitul Maqdis. Lalu mereka dihukum oleh Allah, tersesat selama 40 tahun, ya, dan kemudian di penghujung masa dan waktu pada nanti, disitulah letak kalau kita lihat Nabi Musa, antara Nabi Musa masuk, dia itu keinginannya merealisasikan perintah Allah. Tetapi karena ada kendala, orang-orang yang bersamanya itu tidak mau mengikuti, maka kemudian beliau dengan sabar membersamai mereka. Hingga akhirnya beliau wafat dan belum kesampaian itu tujuan. Dan dilanjutkan oleh anak muridnya yang juga akan menjadi nabi, yaitu Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun lah yang nanti berhasil membebaskan tanah Palestina dari kaum Jabbarin, dan terus itu tidak ada pemerintahan definitif seperti raja, tapi adalah disebut dengan Asrul Qudat, para hakim, hingga akhirnya muncullah ada kezaliman lainnya yang disebut dengan Jalut, dan dari Bani Israel muncul sebagai raja yang saleh, yaitu Talut. Ya. Nah, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang tadi disebut, leadership dalam arti yang kecil, dan cocok untuk juga leadership dalam arti yang besar. Nah, sekarang kita mencoba berpindah ke lembaran yang berisi Talut. Siapa Talut? Nah, kita baca di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 247, Allah berfirman, Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Bahwa ada dua. Kenapa pertimbangannya Allah mengutus Talut ini? Karena dia punya kekuatan fisik, ya, dan juga ilmunya banyak. Nah, Talut ini adalah hasil dari permintaan Bani Israel kepada nabi mereka. Di beberapa riwayat disebut Nabi Samuel, ya, untuk berjihad. Lalu kemudian keinginan mereka itu dikabulkan Allah, tetapi Allah yang memilih siapa yang layak memimpin dan siapa yang layak dipimpin. Nah, disitulah Allah menguji Bani Israel, ternyata mereka menginginkan ABC, yang Allah munculkan adalah tokoh yang sama sekali tidak ada di benak mereka, yaitu Talut, yang secara strata sosialnya dianggap oleh mereka adalah miskin. Nah, Talut kemudian berhasil membawa misi mengalahkan Jalut, dan Jalut itu meninggal di tangan seorang anak kecil dengan tampilnya yang kita kenal selama ini. Anak kecil itu bernama Daud alaihissalam. Lalu kemudian singkat cerita di take over, kemudian Talut memberikan anaknya kepada Nabi Daud, dan setelah itu berlanjut kepada Nabi Sulaiman. Nah, adapun Nabi Sulaiman, beliau ini dilahirkan sebagai anak raja, ya, dan nantinya ketika dewasa menjadi raja juga. Nah, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur semua makhluknya, termasuk jin, binatang, dan lain sebagainya. Sehingga nanti Nabi Sulaiman ini dakwahnya bukan hanya lintas geografis, tapi ini sudah lintas alam, karena beliau juga memenjarakan setan-setan dari kalangan jin yang jahat. Cuman saya ini, ya, ingat Nabi Sulaiman itu ingat kita semua, bahwa tidak ada satu manusia pun di bumi ini membaca keseluruhan Al-Quran kecuali dia menjumpai dirinya ada di profil-profil itu. Ya. Dan para nabi adalah yang punya cobaan paling banyak, ya.
Ya, dari sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, karena itu asyaddun nasi bala'an itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ini dengan kedikdayaan, dengan kekuasaan yang sangat dahsyat itu ternyata tidak dikaruniai keturunan. Bahkan hanya sekian istrinya itu hanya satu yang hamil, itu pun keguguran. Jadi kita lihat figur-figur Nabi yang dicontohkan di dalam Al-Quran itu sesungguhnya akan cocok pada semua jenis kepribadian. Sementara kalau kita ikut pelatihan aja, biasanya ada kelasnya, ini diperuntukkan kepada siapa. Nah, ini Allah SWT membuka, open, silakan. Kita bisa meniru, oh ini kayaknya kayak begini, oh ini cocoknya cocok begini. Ya. Dan beliau memerintah dengan adil. Baik, saya lanjutkan dikit lagi. Nah ini, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terlahir dalam keadaan yatim. Dia dibesarkan oleh kakeknya. Baru banget baru banget dibesarkan oleh kakeknya, beliau sudah ditinggal. Ya. Dan kemudian beliau berlatih manajemen dari sejak kecil ketika Abu Thalib sudah mengajak beliau berdagang. Bayangkan di usia 11-12 tahun itu sudah makan. Maka kemudian sebelum usia 25 tahun itu sudah matang untuk berkiprah untuk lebih besar lagi melalui pernikahan, kemudian mendapatkan wahyu di usia 40 dan kemudian melakukan leadership dalam state atau dilembagakan, yaitu di Madinah. Nah, kita lihat pendidikan leadership yang ada di dalam para anbiya ini menggunakan karakter sifat-sifat para nabi yang kalau boleh Al-Fakir simpulkan, ada 4, yaitu sifat integritas dari terjemahan siddiq, ada sifat amanah yang diterjemahkan adalah kredibilitas, yang ketiga adalah sifat fatana, yaitu kecerdasan jama', kalau bahasa sekarang yang terakhir adalah tabligh, kemampuan komunikatif, bagaimana berkomunikasi dengan baik. Itu adalah sifat para nabi yang tidak mungkin hanya kita saja tahu gitu. Para nabi dengan 4 sifat itu mereka memimpin. Karena nabi itu memimpin. Sekalipun ada juga nabi yang belum sempat mendapatkan kaumnya, seperti di dalam surat Yasin, itu Allah sampai mengutus 3 orang rasul dan nabi, fa'azzazna bitsalitsin, tetapi kemudian tidak mempan. Jadi sebenarnya ini adalah karakter sifat utama di dalam pembelajaran dan pendidikan leadership menurut kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Nah, sekarang yang kedua, kepemimpinan. Secara kepemimpinan, itu kan kalau kita padu antara wahyu dan riwayat, ya, itu akan menghasilkan beberapa poin. Ya, di antaranya adalah poin kesadaran keamanan atau security awareness. Contoh misalnya, wal 'adiyati dhabha. Allah Subhanahu wa taala tentang al-'adiyat, kuda-kuda perang. Berarti kita disuruh punya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita harus siap sedia. Kapan saja, dimanapun saja. Ini yang disebut dengan al-anfal. Konteksnya adalah wa yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Jadi al-anfal di dalam awalnya itu menceritakan tentang ghanimah. Sebelumnya nanti dicampur balik flashback lagi, ada proses kekuatan yang harus disediakan, yaitu ar-ramyu. Di dalam surat Al-Anfal ayat 60 ada ala innal quwwata hiya ramyu, melempar, dan melempar itu nanti dikaitkan dengan tali kuda. Ini dimaksud dengan kewaspadaan. Yang ketiga, ini dalam sirahnya Rasulullah SAW pernah ketika mendengar suara boom gitu ya, para sahabat keluar rumah tengok-tengok apa yang terjadi. Tidak lama setelah itu Rasulullah ternyata sudah respon. Ada Fatu Makkah, perang Ahzab, dan rekayasa perang Badar. Terakhir mungkin supaya nanti ada waktu dialog karena sudah jam 1, Bapak dan Ibu sekalian,
di dalam karakter kepemimpinan para anbiya tadi itu, dan juga kalau ditelusuri kepemimpinan para sahabat dan kemudian kepemimpinan Islam setelahnya sangat panjang sesungguhnya. Saya tertarik mengambil sampel yang ada di dalam surat Quraisy, bahwa itu juga kaum Quraisy sendiri itu tidak tahu kalau mereka itu punya potensi kepemimpinan yang dahsyat. Maka Allah gambarkan dalam surat Quraisy itu, pertama, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi mereka bekerja sepanjang waktu. Yang kedua, falyabudu rabb hadzal bait. Sesungguhnya orang-orang musyrik bukan orang ateis, tetapi orang yang percaya adanya Tuhan, hanya saja mereka disorientasi ke Tuhan. Maka kemudian berikutnya, orang Quraisy itu selain percaya Tuhan adalah mereka disuruh untuk memberi makan, ya, karena orang Quraisy itu paling suka sekali dalam menjamu makanan. Kalau dalam surat Quraisy, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi itu 4 sifat utama di dalam manajemen leadership dalam sejarah kita. Yang pertama ilaf, itu pengertian panjang waktu tidak ada ujungnya, berganti-ganti orang ya. Kemudian yang kedua adalah falyabudu rabb hadzal bait, itu dengan totalitas dalam beribadah, dan yang ketiga adalah at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, ini bisa dilihat Khulafaur Rasyidin pasti ya, ada sirahnya. Kemudian Hasan bin Ali pemersatu diserahkan kepada Muawiyah sepeninggal Ali bin Abi Thalib. Mus'ab bin Umair pada waktu di dunia adalah anak bangsawan luar biasa, ya. Tetapi kemudian beliau diboikot dan diangkat sebagai duta besar ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada Mu'adz bin Jabal, ini ada bi'tsa ilmiah, kalau bahasa sekarang ini orang yang punya jenjang akademik sangat luar biasa karena kepakarannya. Kemudian Usama bin Zaid adalah sang panglima muda, Ali bin Abi Thalib, demikian juga Khalid bin Walid. Nah, ini saya ambil nomor 1 aja, karena nanti bisa 2 lah setelahnya, atau 3 yang paling atas. Umar bin Abdul Aziz itu kalau jalan-jalan, beliau ditemani teman asesor. Asesor itu hanya menanyakan satu hal aja, yang paling utama. Kamu udah nikah belum? Kalau ditanya sudah menikah, kok masih begitu-begitu saja, nanti di assessment lagi. Kalau dijawab ternyata belum menikah, bisa jadi akan dinikahkan detik itu juga. Karena Umar bin Abdul Aziz itu nggak suka kalau lihat ada pemuda tapi belum menikah. Nah, ini berlawanan dengan arus yang saat ini terjadi. Pernikahan justru kalau muda dianggap tidak atau kurang persiapan. Padahal sesungguhnya itu lari kepada mentality ya. Ya, sedangkan Harun al-Rasyid itu tulang punggungnya adalah pengetahuan. Beliau membangun Baitul Hikmah yang tadinya adalah merupakan pusat penerjemahan, kemudian menjadi pusat pengkajian. Sedangkan Abdurrahman Ad-Dakhil, beliau fokus untuk menangani orang-orang, bahasa kitanya senior citizenship, atau kalau bahasa lama kita termasuk manula atau lansia, ya, atau dan lain sebagainya. Nah, ini Abdurrahman Ad-Dakhil itu orang yang pertama kali membuat asrama yatim, yang pertama kali membuat rumah untuk para jompo. Nah, panti jompo maksudnya. Nah, ini sekilas yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada hal pokok penting dari berbagai kisah, dan kisah-kisah yang ada ini adalah merupakan cermin bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan dari yang ada di rumah kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Terima kasih, saya kira sebagai mukadimah itu dulu. Nanti kita bisa lanjutkan dalam sesi dialog. Saya kembalikan pada Bapak Muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz atas penyampaian materi tentang pendidikan leadership dalam Islam yang sebenarnya sangat luas sekali Ustaz ya. Saya sendiri belum puas nih sebenarnya. Masih pengen mendengar penjelasan lagi. Banyak dari contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi dari kepemimpinan yang pernah
dialami oleh umat Islam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita masih punya waktu sekitar 22 menit sampai pukul 13.30. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, karena mungkin materi ini supaya lebih aplikatif, bisa diterapkan di kondisi-kondisi kekinian sehingga bisa menjadi solusi buat kita bersama. Demikian Ustadz kali ya. Atau ada clue-clue dulu Ustadz yang bisa memancing pertanyaan. Boleh. Saya ambil contoh sederhana aja. Mungkin seperti halnya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ini dikenal dengan orang yang pandai memanage krisis dan konflik. Maka kalau kita mempelajari manajemen konflik dan manajemen krisis dalam Islam, itu nama Nabi Yusuf juga pasti akan muncul. Termasuk juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu lebih kepada konflik internal, menangani penyelewengan internal dari dalam. Jadi kalau kita punya staff, kita punya keluarga, kita punya small group, gitu, ada masalah, maka penanganan itunya biasanya menggunakan sirah Bani Israil, karena orangnya ininya panjang ya, ada gap-nya. Ada yang udah sami'na wa ata'na, ada yang paham, ada yang ngeyel, ada yang macam-macam, ada yang permintaannya aneh-aneh, minta diturunkan makanan dari langit. Nah, sehingga coba kalau seandainya kita pikir hari ini ya, dengan kacamata Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihissalam, kira-kira kalau seandainya Nabi Yusuf sekarang diutus saat ini ini kita berandai-andai, kira-kira penanganan seperti wabah COVID-19 itu seperti apa? Itu mungkin salah satu clue-nya ya. Beliau ini terkenal dengan kepemimpinan manajemen krisisnya, ini terkenal dengan manajemen keluarganya, misalnya seperti tadi itu. Ini terkenal dengan manajemen retorikanya dan lain sebagainya. Itu saya kira, wallahu a'lam. Silakan Pak. Ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Kalau enggak saya aja dulu Ustadz ya. Jadi dari pemaparan Ustadz dari 25 Nabi dan Rasul itu selalu saya sering menyampaikan kepada para teman-teman sekalian. Dari 25 Nabi itu saya sudah hitung 17 diantaranya dari Bani Israel kan Ustadz ya. Dari Ishak, Yakub sampai Nabi Isa. Nah, kalau lihat dari sudut pandang leadership tadi itu, kenapa Allah begitu banyak menyoroti Bani Israel? Bahkan katanya di Quran sepertiga isi Quran itu adalah tentang Bani Israel. Gitu. Nah, ini urgensinya buat kita umat Islam itu sejauh mana, Ustaz? Mungkin bisa diperjelas. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi singkat cerita, kalau kita melihat kisah-kisah Al-Quran, kita akan melihat cermin besar. Kisah kita ada pada mereka, pada para nabi dan pada kaumnya. Oh, kisah saya mirip kisah siapa? Nah, di antara nabi-nabi yang kisahnya akan terulang dan dialami hampir semua manusia itu adalah Nabi Musa. Bahasa Betawinya Nabi Musa itu nabi yang bui banget. Ya, banget. Nabi Musa, nabi yang beliau juga temperamental. Nabi yang dengan ular juga takut. Tapi beliau itu mantap sekali pada waktu menghadapi Fir'aun. Itu kan tidak mudah. Kita membayangkan Nabi Musa alaihissalam dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, ya. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Itu sedang menghadap Allah. Allah ingin melatih, ya. Ditanya tangan kananmu apa? Oh, itu tongkat ya Allah. Aku gunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Oke, sekarang tempatnya lempar. Setelah dilempar menjadi ular, maka jadi takut dia. Sampai Allah mengatakan, la takhaf, sanu'iduha siratahal ula. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu takut ular. Nah, kita juga takut ular. Nabi Musa alaihissalam pemalu juga. Nabi Musa banyak. Jadi dari sekian sifat-sifat Nabi Musa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, kalau kita baca, biasanya ada
ada saja kenanya dengan kita. Termasuk juga Bani Israel. Bani Israel dengan berbagai macam sifat, ada yang positifnya, tetapi yang dominan adalah negatif. Itu juga kalau kita membacanya dengan detail, itu adalah beberapa karakter dari kaum muslimin yang hari ini ada. Jadi sebenarnya kita sedang berhadapan dengan realita, tetapi frame time-nya di masa lalu. Ini lini masa lalu itu terjadi lagi sekarang. Maka tidak heran ketika kita menyikapi penguasa yang macam-macam, mungkin kita akan mengatakan Fir'aun, ya. Akan mengatakan lagi Bani Israel, karena memang itu yang mengkristalisasi di dalam surat Al-Quran. Wallahu alam. Itu saya kira Pak Muslim. Iya. Pak Ustadz, boleh tanya Pak Ustadz? Silakan. Ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ingin tanya ya, kira-kira menurut Pak Ustadz, seorang pemimpin itu sebenarnya dibentuk setelah dia lahir atau memang udah bawaan lahirnya ya? Artinya memang udah talentednya di sana. Nah, kira-kira seperti apa pandangan Islam? Jadi pemimpin itu sebenarnya bisa aja dibentuk, semua orang bisa dibentuk jadi pemimpin. Apakah memang udah bawaan lahirnya? Mungkin seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan. Ya, baik Pak. Jadi pemimpin itu memang ada bakat, tetapi yang lebih dominan tentu selain takdir ya. Takdir pasti. Yang lebih dominan adalah adanya dilatih, adanya proses. Makanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kalau dihitung presisi kata-katanya di doa Ibadur Rahman ayat 74 ini dahsyat sekali. Pertama minta dijadikan keluarga ini menjadi qurrata a'yun. Jadi kemana-mana kelihatan, membuat tenang ya. Lalu kemudian ketika mengatakan waja'alna lil muttaqina imama, memang rumah itu diprogres, dibuat untuk melahirkan para pemimpin. Maka kemudian dibuat rekayasa. Jadi sebenarnya kepemimpinan itu tidak murni tumbuh begitu aja, tetap harus ada rekayasanya, dilatih, nanti meminta latihannya mengambil keputusan. Nah, itulah kisah-kisah itu rata-rata ada di Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Ini Masya Allah hari ini cukup banyak sebenarnya Ustaz yang hadir. Ada 40 partisipan dengan Ustaz. Kalau kemarin-kemarin sekitar 30-an. Mungkin karena temanya sebenarnya sangat menarik. Pak Mus. Ya, Pak silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Itu kalau tadi kita mendengar dari awal ya, bahwa kisah-kisah itu kan dari Nabi dan dari sejak kecil. Namun kadang-kadang kita, idealis kita sebagai orang tua ingin pada anaknya mengikuti mengikuti apa yang telah dianjurkan dalam Islam atau tadi kisah-kisah atau dalam sirah-sirah tersebut. Nah, mungkin saya bertanya, apakah Ustadz ada kiat-kiat agar anak-anak kita ini minimal bisa memahami apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz, kriteria atau katakanlah pemimpin yang diajarkan di dalam Islam. Karena gini, walaupun kita akui saja sebagai orang tua sudah memberikan pelajaran, sudah memberikan treatment dan sebagainya. Namun idealis kita mungkin melenceng atau tidak ada harapan gitu. Nah, mungkin dalam hal ini Ustadz mempunyai kiat-kiat apa yang bisa diimplementasikan materi yang tadi kepada anak-anak sehingga anak kita bisa mengikuti yang tadi Ustadz sampaikan di dalam materi ini. Gitu Ustadz, syukran. Ya, sama-sama. Baik, saya memulai yang pertama dengan surat Ibrahim ayat 37. Ibrahim 37 itu menarik ya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya di sebuah tempat yang nggak ada kehidupan.
Beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nah, ini satu setengah doa. Doa berikutnya, Rabbana liyuqimus shalah. Ini isi doanya yang satu. Waja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dua. Ya, setelah isi dua baru ditutup yang ketiga. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Subhanallah. Jadi yang pertama kita lakukan berdoa. Ya, memasrahkan kepada Allah. Anak kita bukan dipaksa ini khusus itu. Itu malah kontraproduktif. Kita pertama doa kepada Allah. Dan doanya nggak main-main. Rabbana liyuqimus shalah. Jadikanlah dia orang yang sholat, menegakkan sholat. Itulah yang membuat Nabi Yakub cemas. Ketika Yusuf itu beliau dikasih tahu masih ada, tapi tidak diketahui di mana. Maka sampai dia nangis, buta. Karena bukan cengeng, karena dia khawatir Yusuf yang masih ada itu sekarang kira-kira siapa Tuhan. Dia menyembah siapa. Jadi ini yang pertama penting sekali, Rabbana liyuqimus shalah. Seorang istri ketika melepas suaminya, ya, keluar kota atau beberapa hari, mungkin minggu dan seterusnya atau bulan, dia cukup aja Rabbana liyuqimus shalah. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang salat. Kalau udah salat berarti nggak perlu diawasi, karena dia udah punya self control. Ya. Anak-anak yang sekolah keluar kota atau keluar negeri atau dapat pekerjaan yang jauh dari orang tua, doakan Rabbana liyuqimus shalah. Jadi itu luar biasa pendidikan yang dahsyat dari ayat 37. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, itu bukan meminta kepada Allah supaya orang-orang itu condong kepada mereka dalam artian kasihan. Enggak. Jadi faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim itu jadikanlah manusia itu terinspirasi oleh mereka. Jadi kalau kita lihat, saya terinspirasi. Nah itu doanya. Pertama mendirikan sholat, yang kedua orang lain itu terinspirasi kalau ketemu mereka senang, tenang, gitu. Ketemu mereka langsung ingat Allah. Nah itu tahwi ilaihim. Warzuqhum minats tsamarat, baru yang ketiga, berikanlah mereka rezeki orang-orang yang beriman dalam. Jadi saya kira triknya sementara itu ya, karena pendidikan leadership itu ya dibilang simple, dibilang rumit. Kalau secara teoretik akan rumit. Karena berbagai macam. Nah, itu kajiannya akademik lah. Cuman kalau untuk mendidik anak itu harus kita bina sejak kecil dengan praktikal tadi itu. Ya, mungkin kita doakan kepemimpinan para nabi ketika masih remaja, ketika masih anak-anak. Nah, kita rata-rata kalau membuat film leadership tokoh pembibitannya sejak kecil itu kurang. Baik yang kita ceritakan langsung atau film-film atau kemudian ketika kita mengajarkan itu dalam memberikan doktrinnya itu kita tidak runut, tidak ada abjadiyah. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mulai dari Allah. Maka kalau ini sekedar masukan, kita dari mana mulainya? Kita berdoa kepada Allah, setelah itu kita ajarkan tadi pengokohan akidah, setelah itu praktikal yang ada itu kita kasih anak sehingga mereka berjalan secara nature, mereka punya soft skill yang lain. Itu saya kira, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ada lagi Bapak-bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam. Fikri. Pak Ustaz, saya mau nanya tentang leadership di dalam Indonesia. Kalau dilihat dari ulama-ulama kita berjuang sejak zaman perjuangan, itu kan luar biasa, Ustaz. Dengan kondisi kekinian dan kedisinian ini, apakah masih mungkin nilai-nilai leadership yang diajarkan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, kemudian pejuang-pejuang kita yang ada sekarang ini bisa dimunculkan lagi? Karena kondisi sekarang ini
nilai-nilai Islam banyak yang sudah mulai nggak diminati, ataupun melihat kondisi-kondisi yang sekarang, bagaimana umat Islam, ulama dipojokkan, kemudian ada kemarin penusukan dan sebagainya. Gimana caranya mengembalikan leadership Islam itu agar sekarang ini muncul para leader-leader yang memang mereka paham dengan Islam gitu, Ustaz. Jazakallah khairan. Pak Yakub. Jadi begini Pak, kalau saya mengamati pasca 212, kita lihat bergeliatnya pengajian-pengajian perkantoran, bahkan di perkantoran pemerintah dan BUMN misalnya, itulah cukup menjadi sinyal bahwa orang kembali kepada Islam itu tinggi. Tapi yang kemudian menjadi masalah adalah bahwa kenapa ashabul qararot atau para decision maker di negeri kita ini, atau yang sering kita lihat sebagai leader, itu tidak mencerminkan grassroots. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalau saya lihat, justru saya optimis sekarang. Pengajian kayak begini di kantor ini kan adanya kapan? Belum lama. Gitu. Belum lama. Ya bilangannya tahun tapi belum lama. Dulu saya waktu SMA ya paling banter itu pesantren kilat yang diolok-olok, itu pesantren kilat. Nah sekarang udah sangat luar biasa dahsyatnya. Hanya strukturnya ini belum terbangun. Jadi kesalehannya masih belum adanya group value, belum adanya kebersamaan target. Ya. Target maksudnya di breakdown misi dari visi besarnya. Beda dengan, ya mohon maaf kalau kita lihat bangsa Israel ya, dengan kita tidak mengakuinya sebagai sebuah negara karena menjajah Palestina, tapi lihat fokus. Israel itu 1995, 2005, satu rumah, satu doktor ekonomi. 2005, 2015, satu rumah doktor sejarah. Karena nanti akan meng-create Jewish Museum di berbagai tempat. Nah, itu juga termasuk bagian langkah aplikatifnya. Atau yang dilakukan oleh Deng Xiaoping, menyekolahkan 1 juta, hampir 1 juta orang China ke seluruh dunia, dan kemudian menarik balik itu 400.000, artinya kurang dari separohnya, dan sekarang Cina menikmati itu. Jadi artinya dalam langkah-langkah aplikatif kita ini, termasuk di Indonesia, yang kita lakukan adalah menggerakkan group value tadi itu. Atau kalau saya boleh menutup dengan perumpamaan, Bapak dan Ibu kalau minum teh di pagi hari dengan air panas, udah ada tehnya, udah ada panasnya, udah dikasih gula, itu kemungkinan besar belum manis karena gulanya mengendap. Coba kalau diaduk baru kemudian manis karena gula itu larut. Nah, itulah bahasa Indonesia. Orang baiknya banyak tapi belum kelihatan. Orang berpotensi banyak tapi yang kelihatan itu-itu saja. Karena tadi itu, orang baiknya belum bergerak secara sinergi sehingga decision maker di negeri kita ini saya tidak katakan banyak ya, tapi yang lebih banyak sebenarnya orang-orang baiknya. Itu kadang membuat dalam tanda kutip adanya distrust dari sebagian masyarakat. Jadi sehingga yang perlu dilakukan itu aja saja. Memulai dari yang sederhana dan terukur sehingga menjadi sebuah nilai grup yang membesar, mengkristal terus. Wallahu a'lam. Pak Fikri, gimana? Cukup? Semakin menarik sebenarnya. Cuma karena waktu kita tinggal 3 menit lagi. Kalau ada yang masih ingin disampaikan, silakan. Oh, baru connect, Pak. Kalau tidak ada, kita tutup, Pak Dian. Pak Dian. Ya, tutup aja, Pak Mus. Baik. Ya. Kalau tidak ada. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kajian kita siang hari ini yang sangat menarik sebenarnya, tapi semoga bisa memberikan inspirasi buat kita terapkan mulai dari diri kita, paling tidak keluarga kita,
tetangga lingkungan kita sampai ke seluas-luasnya insya Allah. Dan apa yang disampaikan Ustaz tadi tentu bisa menjadi salah satu wawasan yang sangat penting untuk kita tindak lanjuti. Kami mohon doanya sekalian Ustaz sebelum kita tutup. Baik, mari kita berdoa mudah-mudahan saudara kita yang sakit, yang di rumah, atau di rumah sakit, mudah-mudahan segera disehatkan Allah. Amin, amin. Kita dijaga oleh Allah, diberikan kecukupan, keluangan waktu untuk bertaubat, menuntut ilmu, dan kemudian mengamalkan apa yang diturunkan Allah melalui Al-Quran dan Rasulullah SAW. Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan keterbatasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.